Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kepadamu kami panjatkan untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan pagi ini. Biarlah kiranya dalam karunia hidup ini kami boleh menjalaninya dengan rasa syukur, dengan berserah penuh pada pemeliharaan Tuhan dan dengan kepatuhan pada firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi ini boleh memberikan kami kekuatan, kesegaran, dan juga hikmat untuk menyikapi segala tantangan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 20 mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan 38. Demikian. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara pernah merasa kalah? Saya katakan merasa kalah, bukannya kalah. Kalau bicara soal kalah dalam perlombaan itu mungkin hal yang biasa. Karena dalam perlombaan hanya ada satu yang bisa jadi juara satu. Ya, baik itu entah lomba lari atau lomba gambar, lomba makan kerupuk, pasti hanya ada satu yang menang. Maka ketika yang satu menang dan kita menjadi bukan pemenang, maka kita kalah. Atau bahkan mungkin dalam olimpiade sekalipun, di mana semua orang jago-jago, para atlet yang profesional, pasti tidak mungkin semuanya menang. Pasti hanya satu yang menang, maka yang lain ya bisa dikatakan kalah.
Nah, saudara-saudara, kalau kita kalah dalam perlombaan sama itu hanya sebuah kegiatan, mungkin kita menganggap itu ya sudah, toh pasti tidak mungkin semua bisa menang. Tapi bagaimana kalau yang seperti saya tanyakan di awal, merasa kalah? Saudara-saudara, bagaimana kalau kita merasa kita kalah dalam kehidupan? Dengan kata lain, kita merasa gagal dalam hidup ini. Semua yang kita cita-citakan tidak terwujud. Semua yang kita bangun mungkin saat ini runtuh. Dan saudara-saudara, bagaimana kalau perasaan itu kemudian menjadi bagian dari identitas kita? Bahwa kita merasa sebagai seorang pecundang, orang yang kalah dalam kehidupan, orang yang tidak punya sesuatu yang dibanggakan. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat orang Kristen mula-mula sebetulnya adalah orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang merasa kalah. Bahkan mungkin di mata dunia mereka adalah orang-orang yang kalah, para pecundang, orang-orang yang terpinggir di masyarakat. Kekristenan, kalau kita bicara mulai dari Tuhan Yesus, yang awalnya diikuti oleh banyak orang, ditakuti oleh para pemuka agama, bahkan penguasa-penguasa pemerintah, karena dianggap berkuasa, menjadi orang yang kalah, mati disalib. Hanya dalam beberapa tahun saja peredaran Tuhan Yesus di muka bumi. Peredaran maksudnya pelayanan dan pemberitaannya. Murid-muridnya juga memang kemudian melanjutkan pemberitaannya, tapi kita juga tahu bahwa yang sebagian besar yang berhasil dimenangkan jiwanya oleh murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan adalah orang-orang yang juga kalah, para budak, para hamba, orang-orang yang terpinggirkan. Walaupun memang ada tentunya beberapa perempuan-perempuan kaya atau seperti sida-sida dari Ethiopia, orang-orang yang juga berkuasa. Tetapi in general, kebanyakan pengikut Yesus adalah orang-orang yang tidak terpandang di masyarakat. Makanya Paulus juga katakan ya di mata dunia salib adalah kebodohan. Orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, namun saudara-saudara, kekalahan demi kekalahan yang dialami ini tidak menjadikan orang Kristen mula-mula dan khususnya para rasul, dalam hal ini juga Rasul Paulus yang kita baca kisahnya di Kisah Para Rasul, tidak merasa diri sebagai orang yang kalah, tidak merasa diri sebagai pecundang. Bahkan sebaliknya, mereka dengan penuh keyakinan memahami bahwa apa yang mereka dapatkan jauh lebih berharga daripada apapun di dunia. Saudara-saudara, yang menarik dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita baca adalah Paulus saat itu adalah orang merdeka, orang bebas. Memang dia dikejar-kejar, dimusuhi, diusir, dipandang sebagai tokoh yang subversif di mana-mana. Tetapi saat itu dia masih menjadi orang yang merdeka. Tetapi dikatakan apa bahwa dia menjadi tawanan roh, yaitu Roh Kudus yang memberikan penglihatan kepada Paulus bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk di sana dia akan menanggung sengsara. Dikatakan bahwa dia harus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem untuk kemudian nanti dia akan ditangkap. Saudara-saudara, siapa yang mau mengikuti tuntunan Roh Kudus kalau dikatakan bahwa pergilah ke kota A, di situ kamu akan ditangkap masuk penjara. Sementara kita saat ini orang merdeka. Ya, kalau dikatakan seperti Abraham, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan karena engkau akan kuberkati keturunanmu banyak, ya tentu dengan sukacita kita mau menuruti, walaupun mungkin ada juga orang yang tidak kuat imannya, tidak mau menuruti Roh Kudus dalam hal itu. Tetapi Paulus mau loh menuruti penglihatan dari roh, dikatakan dia menjadi tawanan roh. Dia menyerahkan kebebasannya pada pimpinan Roh Kudus untuk pergi ke Yerusalem. Dan dikatakan dia bicara kepada jemaat-jemaat di Miletus, ya, jemaat-jemaat di Efesus juga, bahwa aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian loh. Artinya dia tahu bahwa this is the end, inilah akhirnya. Ini perpisahan terakhir karena dia tahu bahwa tidak ada, there's no point of return, nggak bisa balik lagi kalau dia udah pergi ke sana. Sebuah perpisahan yang menyedihkan. Tapi bagaimana Paulus bisa dengan berani menjalani itu semua? Saudara-saudara, karena buat dia yang bahkan nyawanya sudah tidak lagi penting. Tugas dan panggilannya adalah memberitakan Injil, keselamatan dari Tuhan, dan itu yang terpenting. Dan di sini kita lihat ketika Paulus tidak lagi menganggap nyawanya, bahkan mati pun dia tidak takut, nyawanya tidak lagi penting, maka dia dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran
dan tidak merasa kalah. Kalau bagi Paulus masih penting nyawanya, reputasinya, nama baiknya, keluarganya, kebahagiaan teman-temannya, kebahagiaan orang-orang yang mengasihi dia, maka ini sebuah penderitaan, pengorbanan yang menyakitkan bahwa dia harus menjadi tawanan roh. Mengikut Tuhan, mematuhi Tuhan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tapi karena buat Paulus itu semua tidak lagi penting, bukan hal yang utama, maka sekalipun tanda kutip kalah kan ya, bahwa dia dibungkam, bahkan dia dibinasakan dalam perjuangannya memberitakan Injil, sebuah kekalahan di mata dunia, dia sama sekali tidak merasa kalah. Nah saudara-saudara, demikian juga dengan kita, ketika kita menghadapi kehidupan, kalau masih yang penting bagi kita adalah angka-angka di tabungan kita, kekayaan dalam bentuk investasi kita dan sebagainya, maka kita akan takut kalau harga di pasaran atau pasar bergejolak, kalau harga rupiah merosot dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang terpenting bagi kita adalah nama baik kita, nama baik keluarga kita, maka saudara-saudara ketika mungkin anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita menjadi sangat gentar dan juga mungkin getir, hati kita menjadi pahit, menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi malu, tidak berani keluar rumah, nggak punya muka lagi dan sebagainya misalnya saudara-saudara. Karena yang penting buat kita adalah itu semua. Tetapi kalau buat kita yang penting adalah melakukan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya, maka soal angka, soal apa kata orang, soal apa yang terjadi dalam hidup kita, bahkan kesehatan kita sekalipun, itu tidak mendefinisikan bahwa kita ini kalah atau menang, diberkati atau tidak, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Selama hidup kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah maka saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk meneladani Paulus, ya, bagaimana status kekalahan atau gambaran kekalahan di mata dunia tidak mempengaruhi, sama sekali tidak membuat dia merasa kalah. Bahkan dia katakan bahwa kematian dalam Kristus adalah sebuah keuntungan ya. Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah mengikuti panggilan Tuhan menjadi rasul, menjadi pekabar Injil. Dan buat dia yang penting adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah maka marilah kita juga menanggalkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita untuk kalah dibandingkan dan atau mungkin kalah dari segi kompetisi dengan sesama kita. Itu semua tidak penting. Kalau kita sudah menemukan apa yang benar-benar menjadi panggilan Tuhan untuk hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa selama kami sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan, maka kompetisi dunia, penilaian dunia tidaklah menentukan jati diri kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang rentan terhadap perasaan gagal dan kalah. Tetapi kami menjalani kehidupan dengan sukacita, dengan berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, bahwa kehilangan, kegagalan, kejatuhan sekalipun bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kami, bukan sebuah tanda penghukuman, tapi bagian dari perjalanan kehidupan. Sehingga biarlah selama kami hidup dalam damai dengan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan tidak membuat kami gentar sedikit pun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan